Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang revolusi bumi. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menjelaskan peristiwa revolusi bumi dan pengaruhnya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan peristiwa revolusi bumi dan pengaruhnya. Tinjauan Al-Quran tentang masalah revolusi bumi ini terdapat dalam surat An-Naml ayat 88 yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Nah, anak-anak ustazah, apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Satu kali bumi mengelilingi matahari, kita sebut dengan kala revolusi. Kala revolusi bumi berlangsung selama 365 hari atau dikenal dengan 1 tahun. Revolusi bumi ini mempunyai pengaruh. Apa saja pengaruh revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, pengaruh revolusi bumi adalah terjadinya perbedaan lama siang dan malam. Ketika matahari berada di belahan bumi utara, wilayah bumi tersebut akan mengalami periode siang yang lebih panjang. Sementara belahan bumi bagian selatan akan mengalami siang yang lebih pendek. Yang kedua, terjadinya perubahan letak rasi bintang. Revolusi bumi menyebabkan perubahan letak rasi bintang di langit. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang terlihat seperti membentuk suatu lambang tertentu. Rasi bintang menjadi penunjuk jalan sebelum ditemukannya peta dan penunjuk jalan atau arah lainnya. Yang ketiga adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Matahari mengalami perubahan posisi dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan. Dari garis khatulistiwa pada tanggal 21 Maret, matahari akan bergerak ke belahan bumi utara sampai 21 Juni. Kemudian matahari akan bergerak ke selatan melewati garis khatulistiwa dan kembali lagi ke garis khatulistiwa. Revolusi bumi juga dijadikan sebagai penetapan kalender Masehi. Kalender Masehi 1 tahunnya terdiri atas 12 bulan, yaitu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
Pada tahun biasa, bulan Februari itu harinya berjumlah 28 hari. Sementara pada tahun kabisat, Februari berjumlah 29 hari. Hal ini disebabkan karena kala revolusi bumi tadi yang berlangsung selama 365 seperempat hari. Jadi sekali 4 tahun terjadi tahun kabisat, di mana bulan Februarinya berjumlah 29 hari. Selanjutnya, pengaruh revolusi bumi adalah perubahan musim di bumi. Daerah yang lebih dekat dengan matahari mendapat cahaya dan panas matahari sehingga lebih hangat dan mengalami musim panas. Daerah yang kurang menerima cahaya matahari menjadi lebih dingin dan mengalami musim dingin. Daerah yang dekat dengan khatulistiwa hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sementara daerah belahan bumi utara dan bumi selatan itu mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Berikut rentangan waktu terjadinya 4 musim tadi pada bumi belahan utara dan belahan selatan. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, bumi belahan utara terjadi musim dingin dan bumi belahan selatan terjadi musim panas. 22 Maret sampai 21 Juni, bumi belahan utara mengalami musim semi, bumi belahan selatan mengalami musim gugur. 22 Juni sampai 22 September, bumi belahan utara mengalami musim panas dan bumi belahan selatan mengalami musim dingin. Pada tanggal 23 September sampai 21 Desember, bumi belahan utara mengalami musim gugur dan bumi belahan selatan mengalami musim semi. Sekarang mari kita bahas tentang pergerakan bulan. Bulan adalah satelit bumi. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya. Pergerakan bulan mengelilingi bumi menyebabkan bulan memiliki penampakan yang berbeda sesuai dengan kedudukannya terhadap matahari dan bumi. Kenampakan bulan dapat berbentuk bulan mati atau bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Berikut adalah skema fase-fase bulan, di mana terjadi bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Kemudian kembali lagi bulan cembung, bulan separuh, bulan sabit, dan kembali kepada posisi awal yaitu bulan baru atau bulan mati. Pergerakan bulan juga dapat menyebabkan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Jika matahari, bumi, dan bulan terletak pada suatu garis lurus, akan terjadi gerhana bulan. Jika bulan berada di antara bumi dan matahari, maka akan terjadi gerhana matahari. Macam-macam gerhana bulan. Pada gambar 1, 2, 3, 7, dan 8 itu merupakan gerhana bulan penumbra. Sedangkan pada nomor 4 dan 6 itu adalah gerhana bulan sebagian. Dan pada gambar nomor 5 itu terjadi gerhana bulan total.
Nah, berikut skema gerhana bulan. Ketika bulan berada pada umbra bumi, umbra itu adalah bayangan inti gelap, sementara penumbra adalah bayangan inti kabur atau buram ya. Ketika bulan berada pada umbra bumi, terjadi gerhana bulan total. Ketika bulan berada antara umbra dan penumbra bumi, terjadi gerhana bulan sebagian. Dan ketika bulan berada pada penumbra bumi, maka terjadi gerhana bulan penumbra. Berikut adalah macam-macam gerhana matahari. Coba kita perhatikan gambarnya. Untuk gambar nomor 1, 2, 3, 6, 7, dan 8 itu menunjukkan gambar gerhana matahari sebagian. Pada gambar nomor 4 itu adalah gambar gerhana matahari total. Sedangkan gambar nomor 5 itu disebut dengan gerhana matahari cincin. Sekarang, mari kita lihat skema gerhana matahari ini. Pada gerhana matahari ada 3 jenis daerah bayangan, yaitu bayangan inti gelap yang disebut dengan umbra, bayangan inti kabur disebut dengan penumbra, dan bayangan atau perpanjangan dari umbra yang disebut dengan antumbra. Ketika bumi berada pada umbra bulan, maka terjadi gerhana matahari total. Ketika bumi berada pada antumbra bulan, terjadi gerhana matahari cincin. Dan ketika bumi pada penumbra bulan, terjadi gerhana matahari sebagian. Anak-anak ustazah, sekarang mari kita bahas tentang sistem penanggalan. Gerakan bumi dan bulan dapat dijadikan dasar sistem penanggalan. Ada 2 jenis sistem penanggalan yang umum digunakan di Indonesia, yaitu sistem penanggalan Masehi dan sistem penanggalan Hijriah. Sistem penanggalan pada kalender Masehi ini dihitung berdasarkan gerakan bumi mengelilingi matahari. Hari baru pada penanggalan Masehi dimulai pada pukul 12 malam atau pukul 00. Sistem penanggalan Masehi disebut juga dengan sistem penanggalan Syamsiah. Sementara sistem penanggalan pada kalender Hijriah dihitung berdasarkan pergerakan bulan mengelilingi bumi. Satu fase bulan pada kalender Hijriah berlangsung sekitar 29,5 hari. Hari baru dalam penanggalan Hijriah dimulai setelah matahari terbenam. Sistem penanggalan Hijriah ini disebut juga dengan sistem penanggalan Komariah. Nah, sekarang mari kita lihat nama-nama bulan dalam kalender Masehi dan Hijriah. Pada kalender Masehi, nama-nama bulannya dimulai dari bulan Januari dan sampai bulan Desember. Pada tahun biasa di kalender Masehi itu berjumlah 365 hari dan tahun kabisatnya 366 hari. Sementara nama-nama bulan pada kalender Hijriah dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Pada tahun biasa di
tahun Hijriah itu berjumlah 354 hari. Sementara pada tahun Kabisannya adalah 355 hari. Nah, demikianlah penjelasan tentang revolusi bumi. Semoga antum dapat memahaminya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.